Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimuliakan beliau Bapak Ketua Umum Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Bapak Yatimin, para sesepuh pinesepuh Gerakan Ahmadiyah Indonesia, baik yang ada di Yogyakarta, Wonosobo, Purwokerto, Kediri, Solo dan sebagainya. Ibu, Bapak, peserta jasa salanah yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini sebelumnya kami memperkenalkan diri sebagai orang baru di kalangan Gerakan Ahmadiyah Indonesia yang baru muncul istilahnya, walaupun dalam situasi yang sudah tua ini, rambutnya sudah memutih, tetapi baru kali ini muncul. Saya mewakili GAI Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan saya bisa menggunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Peserta jasa salanah yang dimuliakan oleh Allah, menanggapi situasi yang dewasa ini, di akhir-akhir ini, kalau kita sesuaikan dengan ayat yang diturunkan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat yang ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum baladi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya kebobrokan telah timbul di daratan dan di lautan karena usaha tangan manusia, agar ia membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan sehingga mereka mau kembali. Dalam kebanyakan orang ini diartikan secara harfiah, secara mutlak, bahwa kerusakan yang ada di bumi ini maupun di langit ini adalah karena tangan-tangan manusia. Ini karena usaha-usaha manusia untuk selalu ingin memenuhi kebutuhannya, di mana manusia itu oleh Allah diberi sifat, yaitu tergiur akan kehidupan, akan keindahan duniawi ini, sehingga ia mempunyai penyakit yang namanya penyakit tamak dan rakus. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 212, di mana ditampakkan indah kehidupan dunia ini, sehingga manusia mempunyai sifat tamak dan rakus, ingin mendapatkan kekayaan yang lebih, ingin berlomba-lomba mendirikan bangunan, ingin menguasai bumi ini, sehingga ia melakukan kerusakan alam ini. Ketika manusia dihinggapi dengan sifat tamak dan rakus ini, sejak merajalelanya kolonial, waktu itu bangsa Barat ingin menguasai dunia, sehingga ketika ia menguasai dunia maka ia melakukan kerusakan. Ini adalah bentuk kerusakan fisik yang dilakukan manusia, di mana satu kerusakan hutan yang dibabat habis, sehingga mempengaruhi dari iklim atau panas bumi. Ketika
hutan-hutan itu pada digunduli untuk kepentingan industri, kepentingan pertanian, iklim atau suhu bumi itu akan naik. Dengan naiknya suhu bumi, maka ini berpengaruh pada iklim, di mana terjadilah suatu angin topan atau gelombang laut atau bencana yang berupa banjir, karena hutan yang fungsinya untuk menyerap air ketika hujan, ketika hutannya habis, maka air itu akan menjadikan suatu musibah banjir, sebagaimana yang kita ingat di Wasior di Papua yang waktu itu ketika hutannya di atas dihabiskan, maka Wasior itu terjadilah banjir bandang yang membawa korban yang begitu banyak. Bertalian dengan itu adalah usaha manusia melakukan kerusakan sehingga timbullah bencana, atau akibat dari ulah manusia itu Allah menurunkan suatu bala bencana itu. Dalam situasi yang berbahagia ini, kita sebagai orang Ahmadiyah yang diperkenalkan oleh beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad melalui tafsir yang istimewa ini yang ditafsirkan oleh beliau Muhammad Ali, memberi pengertian yang spektakuler bagi kita semuanya. Di sini diartikan bahwa kerusakan atau kebobrokan yang timbul di daratan dan di lautan karena usaha manusia itu tidak diartikan dalam bentuk arti yang muham, tetapi ini diartikan yang lebih tinggi, yaitu arti yang mutasabih, di mana beliau Muhammad Ali mengartikan bahwa kebobrokan moral, kebobrokan akhlak yang ditimbulkan oleh manusia yang waktu itu sudah lengkap. Ketika itu kebobrokan zaman jahiliyah Quraisy ini, sehingga Allah memberikan suatu peringatan di mana Ia membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mau ingat. Ini oleh Allah diperuntukkan karena kebobrokan dan kerusakan akhlak itu harus diperbarui, sehingga perlulah suatu peringatan agar manusia itu kembali kepada Sang Kholik. Tugas utamanya bahwa manusia diciptakan yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu turunnya seorang pengingat, seorang nabi yang dijanjikan, yaitu Rasul Muhammad SAW. Ayat selanjutnya, kul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, berkelilinglah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang zaman dahulu, mereka kebanyakan musyrik. Peserta jalsah salanah yang dimulaikan oleh Allah. Bertalian dengan itu, Allah memerintahkan kita agar berkeliling dunia untuk melihat sejarah atau kejadian umat-umat zaman dahulu karena ia mendurhaka kepada Allah. Karena ini diperintahkan oleh Allah, marilah kita sejenak bercerita. Kita berkeliling dunia. Mari kita mulai dari zamannya Nabi Nuh. Kerusakan akhlak, kerusakan moral yang terjadi pada Nabi Nuh, yang waktu itu sudah diberi peringatan, diturunkan suatu pemimpin yaitu Nabi Nuh untuk memperbarui
moral dan akhlak zamannya waktu itu. Karena menolaknya sehingga turunlah suatu bala atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang musyrik yang tidak mau melakukan, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Nuh, maka umat itu ditenggelamkan dengan hujan yang begitu dahsyat sehingga tenggelamlah orang-orang musyrik di zaman Nabi Nuh. Bertalian dengan itu, banyak contoh yang diceritakan, yang tertulis dalam Quran ini, bagaimana nasibnya kaum Samud, kaum Ad. Kalau kita berkunjung ke kerajaan Fir'aun, bagaimana akhir dari kesudahan dari Fir'aun itu sendiri, bagaimana nasib dari pasukan Fir'aun yang dilemparkan ke laut, itu karena ia melakukan kerusakan moral, melakukan suatu kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Nabi Lut, bagaimana kaumnya Nabi Lut itu dikubur hidup-hidup di kota Gomorrah dan Sodom yang kita kenal. Ini adalah merupakan ibrah bagaimana orang yang melakukan kerusakan moral maupun akhlak di dunia ini oleh Allah ini akan dibayar penuh berupa azab. Itu waktu kaumnya Nabi Lut. Maju pada abad yang lebih dekat dari kita, tahun 79 Masehi, di mana kita tahu kota Pompei ini hampir sama dengan kaumnya Nabi Lut. Kota Pompei yang berada di Italia, di dekat Napoli, di dalam kehingar-bingarannya, di dalam ia menikmati kepuasan nafsunya, kota Pompei itu dikubur hidup-hidup lewat gemuruhnya bumi dan dihujaninya batu dan pasir. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan kebobrokan moral, berusaha memenuhi kehidupan dunia ini dengan nafsunya, sehingga Allah menurunkan bencana kepada umat yang melakukan itu. Bertalan dengan itu, marilah kita juga introspeksi. Di zaman Nabi Muhammad, kita sebagai era zaman Islam ini, apakah itu cuma berlaku bagi umat-umat dahulu saja? Saya berpikiran dan berkeyakinan bahwa itu semuanya adalah ibrah bagi kita semuanya. Kepada umat Islam ini, di mana Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan sudah sempurna ini, apabila kita melakukan suatu hal yang sama bagi dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu akan berlaku juga. Hal ini kita bisa menyaksikan di akhir-akhir abad ini. Azab apa yang belum diberikan oleh Allah ketika itu dicontohkan dalam kehidupan nabi-nabi. Dalam dewasa ini, apa semuanya itu tidak terjadi di zaman kita. Kita ingat tsunami, kita ingat peristiwa Palu, kita ingat beberapa gunung yang meletus atau erupsi. Ini rata-rata orang-orang yang terkena itu karena imbasnya, yaitu karena kebobrokan moral dan kebobrokan akal.
di mana orang kalau sudah melakukan kebobrokan moral karena akal itu, Allah mengingatkan lewat suatu bencana alam dalam bentuk apapun. Angin sebagaimana yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Syuaib, bahkan hampir setiap tahun angin topan itu melanda dunia. Ibu bapak peserta jalsah salanah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah wujud atau arti yang sebenarnya dari peringatan Allah akan kebobrokan moral, sehingga turunlah suatu azab dari Allah atau peringatan. Lalu dari Muhammad Ali sendiri mengatakan untuk memperbarui akhlak itu perlulah suatu peringatan, di mana diturunkan Nabi Muhammad itu adalah sebagai pengingat yang mensucikan umat, yang memperbarui akhlak manusia untuk mencapai tataran hidup yang lebih tinggi, yaitu lebih suci, di mana Islam adalah merupakan agama satu-satunya di dunia ini yang diakui oleh Allah bahwa hanyalah dengan Islam manusia itu akan mencapai kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan harapan diturunkan Nabi itu, manusia akan mencapai kesempurnaan itu, sehingga ia mau mengikuti perintah Allah lewat tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu mentaukidkan ilahi dan mengikuti apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Perkembangan Islam 15 abad yang lalu tak ubahnya dengan perkembangan Islam ketika dibawakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Itu akan mengalami suatu kemunduran atau kotoran-kotoran yang melekat pada syariat-syariat Islam itu, karena usaha dari tangan manusia itu ada yang menambah-nambah atau mengurangi dari ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Ini sebagaimana digambarkan di ayat 41 tadi, bahwa agama Kristen maupun Yahudi, Zarathustra, Hindu atau Buddha itu sudah mengalami kegagalan total untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran moral maupun akhlak. Maka perlulah suatu peringatan, yaitu yang berusaha Islam yang sempurna yang dibawakan oleh Rasul Muhammad SAW. Bertalian dengan itu, ini adalah merupakan ibrah bagi kita. Kalau waktu itu peringatan itu diturun kepada Rasul Muhammad, lalu Islam yang diturunkan oleh Allah lewat nabinya itu juga akan mengalami kemunduran sebagaimana agama-agama terdahulu itu karena usaha dari tangan manusia. Maka dari itu perlulah suatu penjagaan agar Islam itu senantiasa bersih dari usaha-usaha tangan manusia. Lewat tangan-tangan Allah sendirilah bahwa Islam itu akan dibersihkan, dan hanya Allah sendirilah yang mampu membersihkan ajaran tauhid itu lewat para imam, yaitu warasatul anbiya, yang dijanjikan oleh Allah bahwa setelah kedatanganku ini tak akan datang nabi lagi, yang datang adalah para imam. Imam itu jumlahnya banyak. Rasul telah mencabdakan bahwa setiap 100 tahun itu akan turun imam.
di mana imam-imam itu akan mengikutiku, membersihkan segala kotoran Islam dari perbuatan tangan-tangan jahil, agar ia mengembalikan posisi Islam dalam posisi yang sebenarnya, agar dengan kebenaran Islam itu manusia senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan engkau berbeda dengan yang lain karena mendapatkan anugerah Ruhul Kudus, dan Dia menghilangkan keburukan engkau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsuna bih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada utusannya. Ia akan berikan kepada kamu dua bagian dari rahmatnya dan memberikan kepada kamu cahaya, yakni Ruhul Kudus, yang dengan itu kamu dapat berjalan. Ini adalah keistimewaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW. Diberikan dua rahmat, yaitu kehidupan di dunia ini ya sudah dimuliakan oleh Allah, dan ya rahmat yang kedua, ia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang selanjutnya, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka terus-menerus tak henti-hentinya pada jalan yang benar dengan menunjukkan sikap teguh dan tangguh kendati pun menghadapi berbagai musibah dan cobaan. Para malaikat akan turun kepada mereka, ucapnya, jangan takut dan jangan berduka cita, dan terimalah kabar baik tentang surga yang dijanjikan kepada kamu. Kami adalah pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Beserta jasa jalanah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah janji Allah tentang peringatan yang dijanjikan oleh Allah setelah manusia itu mengalami suatu perubahan dari kerusakan moral maupun kerusakan akhlak, di mana itu perlu suatu peringatan dari Allah agar ia mau kembali kepada Allah lewat peringatan para nabi yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW tak ada. Melalui para imam-imam inilah Allah mengingatkan agar kita kembali kepada jalan yang benar, sehingga apabila kita semuanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui utusannya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dan para imam yang dijanjikan kepada kita semuanya, sebagaimana kita sebagai anggota Ahmadiyah yang mempunyai keyakinan bahwa siapa yang tidak mengenal imam zamannya itu adalah rugi. Dalam arti rugi ini bisa dikatakan rugi di dunia ini juga rugi di akhirat,
Tetapi apabila kita mau mengikuti apa yang disunahkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, insya Allah janji Allah dalam surat Hamim ayat 30 dan 31 ini akan kita capai, bahwa Allah akan membuat kita tangguh. Allah akan memberi keistimewaan kepada kita. Kehidupan di dunia ini sudah mendapatkan kenikmatan, yaitu berupa hilangnya rasa takut dan duka cita, itu diangkat oleh Allah, dan nantinya di akhirat disempurnakan di surganya Allah yang dijanjikan. Demikianlah peserta jasa salanah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini membawakan berkah kepada kita semuanya. Itu yang bisa sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.